Gimana Bapak Ibu? Memserahkan? Alhamdulillah. Bisa sampai dari sana karena banyak dari dasar terus Arab. Yang terus Bapak Ibu tadi yang disampaikan bahasa kita terkait moderat. Moderat berarti bukan berarti yang apa-apain ya Bapak Ibu. Nanti jangan salah gunakan. Apa namanya, ada calon bupati 3 orang, aduh bingung yang mana yang banyak. Atau jangan-jangan orang Indonesia udah moderat semua, kemarin kenapa sama 2. Jangan-jangan kayak gitu. Tapi bukan seperti itu, tapi memang tidak. Padahal kalau berbicara moderat, kita bicara yang lama, karena dulu sangat moderat ulama-ulama dulu, tidak ada perbedaan. Mulai zaman Mufasir, Mutakalimin, sampai Fuqaha. Fuqaha aja misalkan. Imam Hanafi sama Imam Malik itu berbeda. Apalagi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai nas, perpaduan dua-duanya Imam Malik pun pakai nas. Imam Hanafi murni pakai atas. Perpaduannya berbeda. Tapi tidak ada tuh imam beliau orang yang pengikut Syafi'i lalu mau tampilkan apa mengekstrimkan Imam Hanifah ini ekstrim enggak? Atau sebaliknya mengikut Hanafi mengekstremisasi Imam Syafi'i nggak pernah. Jadi era dulu perbedaan sangat moderat, menerima perbedaan tidak menjadi permasalahan. Nggak tahu kenapa sekarang menjadi permasalahan. Banyak padahal perbedaan. Imam Malik sama Imam Syafi'i yang notabene muridnya sendiri juga berbeda. Banyak hal. Contoh anjing aja. Imam Syafi'i yakin itu suci, itu najis. Sebaliknya Imam Malik berkeyakinan anjing itu suci, yang najis cuma liurnya. Makanya boleh dipelihara. Banyak yang mungkin orang Islam di luar yang pelihara anjing mungkin mazhab Maliki. Tapi kita Syafi'i percaya mau basah keringnya tetap najis. Padahal mereka fuqaha luar biasa, pengikutnya banyak. Tapi kita tidak pernah mengekstrim atau mengkafirkan Imam Malik atau mengsesatkan Imam Malik. Gak tahu ya, mungkin kalau Imam Syafi'i era sekarang mungkin udah viral mungkin Imam Malik ya. Imam Malik kalau hidup di era sekarang udah ramai mungkin dihujat banyak orang karena pendapatnya. Tapi dari dulu sangat moderat. Tapi kenapa sekarang perbedaan ini justru malah kesannya itu disengaja secara masif, bahkan membawa pasukannya, membawa jamaahnya untuk ikut pro, padahal tahu atau enggak. Saya pernah dengar dari salah satu ulama sepuh di NU, Kiai dulu termasuk Mbah Hasim, ketika berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lain, itu mereka membuat syair nadoman sebagai bentuk tidak sepakatnya dengan ulama. Mungkin sering dengar Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Fakih Gresik kan berbeda pendapat tuh. Padahal Kiai Fakih kan wakil suriahnya wakilnya Mbah Hasyim era dulu. Berbeda masalah kentongan misalkan, masalah beduk. Tapi tidak tidak dijabarkan secara umum. Para kiai-kiai ulama-ulama membuat nadoman. Kenapa ditanya kenapa membuat nadoman? Supaya yang tahu perbedaannya hanya orang-orang yang berilmu. Orang awam tidak tahu mereka itu berbeda. Kalau orang berilmu punya estimasi akan bisa menghargai perbedaan. Saking bijaknya ulama-ulama dulu. Nggak tahu kalau sekarang ini. Nah, ini yang menjadi PR nih Bapak Ibu semua. Bagaimana kita ke perbedaan ini bisa minimalis, bukan terminimasi, bisa menerima perbedaan tapi tidak ada konflik yang terjadi. Itu dua dari pemateri. Sekali lagi boleh beli aplaus untuk kedua pemateri kita. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Saya buka termin pertama dulu, 3 penanya. Ada hadiahnya nggak Pak Dekan untuk yang bertanya? Umroh katanya. Enggak, silakan. Sebagai mahasiswa sudah harus mulai banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan. Satu MHU. Kok MHU semua ini yang PKI mana? Oke, Pak Agus silakan.
Tentang dakwah ya, modernisasi dakwah dalam penyebaran Islam ala Surabaya Antaria. Tadi sedikit banyak yang saya dengarkan ataupun yang saya ambil dari dua pemaparan dari narasumber yaitu dari Pak Bagaimana dan Pak Mahfud dan Asri. Ada yang menarik dari Pak Bagaimana itu tadi masalah kebenaran. Kita bisa melihat kebenaran, malah mungkin bukan mencari kebenaran, tapi membuka kesalahan untuk mendapatkan kebenaran itu sendiri. Iya Pak. Iya. Itu sangat bagus memang Pak. Dalam arti terkadang dalam berdakwah itu kita nggak dituntut untuk mengeluarkan atau mendakwahkan kebenaran itu sendiri, melainkan kebaikan. Karena kebaikan itu terkadang dirasakan oleh banyak orang, tapi kebenaran belum tentu bisa dirasakan oleh semua orang. Itu sangat penting. Yang menjadi pertanyaan, di era teknologi informasi dan modern dewasa ini, kita dituntut untuk selalu open minded, yaitu pikiran terbuka, yang sehingga itu terkadang bisa melahirkan ataupun bisa menerima kebenaran-kebenaran yang banyak. Dan di era modern sekarang ini pun saking terbukanya era informasi, yang mana terkadang saya menggambarkan informasi itu seperti sampah. Dalam arti sampah di sini, kita tuh terkungkung oleh gubangan sampah yang banyak itu, sampah-sampah informasi. Yang sehingga kita sebagai pendakwah mungkin ya, caranya sih bagaimana untuk mendakwahkan kebenaran yang kita yakini di era yang globalisasi sekarang ini. Karena saking open mindednya manusia, terkadang itu terlalu gampang melihat kebenaran-kebenaran yang lain dan terlalu gampang menerima kebenaran-kebenaran yang lain, yang sehingga mereka tidak bisa menyaring yang baik dan yang buruk itu yang mana. Mohon cara untuk berdakwah di era yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutnya tadi Pak ini dulu. Perkenalan dulu. Pak, nama terus semester. Dari MAU semester 5. Langsung saja Pak, dalam media sosial ini sekarang yang banyak ada ustaz-ustaz yang share atau yang memvideokan mati udah mati. Makanya kejadian-kejadian itu seperti akhirnya yang seperti apa itu. Nah, gimana itu tentang itu apakah itu termasuk modernisasi beragama atau tidak dalam menyampaikan yang dilakukan oleh Pak Awas itu. Yang viral Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Mama Gufron ya, tadi saya mau bilang Mama Gufron. Silakan Bu. Saya tanyakan bagaimana cara menanam keyakinan dalam hati, karena sering kita itu merasa bakal sukses tapi tidak sukses gimana caranya menanamkan keyakinan yang sebenarnya. Terima kasih. Yang tadi cara berdakwah di era yang serba open minded, tapi juga kebenaran kita juga bisa disampaikan. Yang kedua ada Pak Denurkin tentang talqin modern. Saya kurang paham ini yang talqin modern. Saya mungkin kurang update area-area Ciamis ini. Ya ini daerah Ciamis ya. Oh, saya mungkin kurang paham kalau daerah Ciamis. Kalau internal ini mungkin kurang paham. Mungkin pasti udah paham lah ya terkait. Saya nulisnya di sini talqin modern gitu. Tahu ini betul atau salah. Yang ketiga Bu Lulu, cara menanamkan bisa yakin itu dalam hati kita itu. Enggak. Yang pertama ya.
kebenaran dakwah, kebenaran ya. Jadi begini, jika kita membuka medsos, itu banyak tentang segala sesuatu yang begitu krusial dalam kehidupan kita. Dan kebenaran banyak, ketidakbenaran lebih banyak juga. Kemaksiatan juga lebih menarik daripada kebenaran yang ada. Kenapa ada nuansa lebih? Bahkan dalam fikih begini, ada pertanyaan begini ya. Jawaban ada masing-masing. Apakah bisa dengarnya itu ada masing-masing. Kenapa? Kan air kencing itu najis. Tai itu najis. Ya kan? Cukup dicuci dengan airnya. Kenapa dikala begitu air mani enggak najis? Kenapa begitu junub mesti mandi besar? Kan enggak begitu najis. Tapi harus mandi besar. Padahal kencing najis, tapi enggak mandi besar ya. Nah itu silakan dijawab itu. Nah itu tinggal memilih aja kita. Kita menyebarkan kebenaran, sebarkan aja. Belum tentu kebenaran itu diterima dengan baik. Belum tentu dianggap kita tidak benar, itu dianggap tidak baik. Kenapa? Karena tak ada yang menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi kita ketahui bahwa Allah selalu memberi pelangi dalam setiap kehidupan. Itu akan terjadi warna beragam-agam. Seperti tangan ini bermacam-macam. Begitu disatukan, jadi satu kekuatan. Maka ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Ilmu adalah untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Karena perdebatan menunjukkan kepada kebodohan. Kamu kan tahu kalau berdebat mana yang pintar, mana yang bodoh. Bukan untuk perdebatan menantang. Justru ilmu adalah sebagai ketenangan untuk menyatukan diri dengan Allah sebagai wasilah lebih dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah orang selalu takarrub billah, masuk ke dimensi lillah billah fillah ma'allah. Bagaimana medsos ini supaya kita menjadikan lillah billah fillah ma'allah, maka pikiran kita, jiwa kita yang akan memilihnya. Itulah jadi titik-titik dalam langkah-langkah inayah dalam perjalanan. Cukup ya. Oke. Kedua, tentang sakit. Lagi heboh-hebohnya di bagaimana sakit. Lakin mau tasub la ilaha illallah ta'ala jannah. Itu dasar hukumnya. Itu bisa kepada kita beritahu. Nah, itu yang tahu bagaimana sebenarnya yang dia ucapkan, dia sendiri yang tahu. Orang yang beda aliran, beda pandangan, mesti berbeda. Kita berpikir positif aja, karena tidak tahu. Aku ke Eropa, aku dirinya sendiri. Ya, kita tidak bisa menjudgment. Yang dikhawatirkan adalah kita menjudgment dan pemahaman kita tidak sampai ke arah sana, karena tidak tahu. Karena seperti begini, kalau bangsa bilang, aku tidak ada. Siapa kamu? Aku adalah Allah. Aku tidak ada. Yang ada adalah Allah. Pikir. Kenapa? Billahi ma bisa semua milik Allah. Aku tidak ada karena aku tadinya tidak ada, karena aku diadakan oleh yang maha ada, maka aku menjadi ada. Oleh karena aku tidak ada, yang ada adalah Dia yang maha ada. Yang artinya bahwa yang ada Dia yang ada, bukan aku. Segala sesuatu yang bukan aku, tidak semua milik Allah. Maka itu tidak ada yang ada kecuali Dialah yang ada. Tapi aku ada karena ada yang mengadakan yang maha. Kira-kira itu hanya toriko. Maka syariat, torekat, hakikat, marifat, hikmah. Kalau bicara tentang torekat dipandang oleh syariat pasti tersesat karena nuansanya berbeda. Sebab dalam zikirnya ada zikir jahar, khofi, sirri, makna, haq, ainul haq. Ada 7 latifah, 7 tingkatan dalam berzikir. Maka ada zikir jahar, tarik, dan dikatakan la ilaha illallah, itu zikir jahar. Dalam kitab Ibnu Tauhid dinyatakan itu adalah hujjah bagi kuburan. Bagi kuburan sedikit saja, la ilaha illallah. Supaya konsentrasi, memusat antara pikiran dan hati. Tetapi kalau langsung kita dengan suara yang lemah, malah tasbihnya jatuh. Ya lupa udah berapa ya, lupa lagi. Di hati terkadang ngantuk. Lihat, kalau tidak ada persambungan, pasti ngantuk. Jadi kita zikir berapa juga, maka dilatih dengan zikir jahar. Masuk pada khofi. Khofi itu di hati, lafaznya Allah. Masuk pada sir, langsung pada sir, jahar, khofi, siri, makna hak, itu masuk dimensi itu, lahar bin mana sufi.
dan tidak huruf dan suara yang adalah dengan tendensi. Dia masuklah maka tidak ada dirinya. Dialah yang maha. Kemudian cara menanamkan keyakinan dengan kesabaran kan terlewati dengan keyakinan kan berjaya. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Kenapa dikatakan innallaha ma'as sabirin? Karena kesabaran itu. Kadang orang berkata, sabar itu ada batasnya. Betul. Kapan batas kesabaran? Batas kesabaran adalah kematian. Bukan mati sosial. Bagaimana menanam keyakinan? Keyakinan itu bisa terjadi dengan adanya dialog. Sesuatu yang terjadi, misalnya gini, aku belum bayar kuliah, pasti aku siapkan. Kalau berpikir dari mana ya saya harus begini, kalau berpikir dengan keyakinan, pasti Allah menyiapkan. Maka terjadilah wayar sungguh min haitsulaya. Tanamkan, jangan diragukan. Kalau diragukan, contoh gini, Bapak yakin nggak besok dapat uang 1 juta? Yakin. Itu yakin. Itu yakinnya. Benar nggak? Pasti pertanyaan. Kalau berada dari mana berarti bukan kesalahan. Berasal ke syariat lagi. Berarti ke syariat ikhtiar bergerakan lagi, keyakinan bisa berkurang. Karena tidak yakin adanya sumbernya. Karena mana kesalahan. Bagaimana menetapkan keyakinannya? Yakin Allah menyiapkan. Terserah Allah bagaimana caranya. Berarti kita memandang kuasanya Allah, bukan memandang kemampuan sendiri. Maka dengan Allah itu pasti terjadi. Maka rezeki ada tingkatannya. Ada rezeki halalan, thayyibban, mubarakan, hariman. Kayaknya baru kenal. Tahunya halalan, thayyibban selesai. Ada 4. Halalan, thayyibban, mubarakan, hariman. Rezeki yang hariman malah hisab, tidak ada hisab. Itu sudah karunia Allah. Allah yang berjawab. Cuma bagaimana mendapatkan rezeki yang hariman? Bagaimana berarti rezeki yang mubarakan? Bisa di belakang layar. Waktunya terbatas ya. Silakan barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nurdin yakin mau dapat hadiah hari ini? Yakin? Yakin. Kak Lulu yakin mau dapat hadiah? Yakin. Mas Agus Salim yakin mau dapat hadiah? Coba buku jenengan Pak Ali Nurdin. Tadi buku itu. Nah, saya gratiskan buat jenengan. Jangan fotokopi itu asli, melanggar hak cipta nanti. Itu untuk materi fikih haji dan umroh. Kemudian Mas Agus Salim bukunya mana? Yang tadi. Jadi nggak beli ya, gratis silahkan. Terima kasih Gus. Mbak Lulu belum. Ya ada buku. Udah punya belum Mbak Lulu ya? Yang ini udah punya belum Mbak? Udah punya. Pengen lagi? Atau yang lain? Ini sudah buat biasa koleksi buku saya ya. Nanti buku haji ya Mbak ya? Insya Allah. Bapak udah habis tadi mau diberi teman-teman. Nanti kalau kesempatan insya Allah. Terkait tadi pertanyaan nih, pertama dari Pak Salim nih, terkait kebenaran gitu ya. Pulpen saya dipinjam moderator sih, jadi nggak tulis. Kita harus bedakan mana yang pokok agama, mana yang tafsir agama. Kalau kita pengen moderat harus kita bedakan mana yang pokok agama, mana yang tafsir agama. Pokok agama contohnya adalah akidah kita. Maka dalam hal pokok agama tidak ada istilahnya apa? Ibadah bersama, tahlilan bersama dengan non muslim.
kemudian kebaktian bersama. Nggak boleh itu. Itu namanya bukan moderat, namanya ekstrim. Namanya ekstrim. Atau nyanyi-nyanyi bersama hari Ahad, dipimpin oleh Kaprodi PKI misalkan. Nggak boleh. Atau ngajak non-muslim ziarah ke kuburan sama Pak Kaprodi, ini nggak boleh. Nggak boleh, karena itu bagian dari pokok agama dalam hal keyakinan. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang kedua, tafsir agama. Tafsir agama. Tafsir agama itu wilayahnya adalah wilayah toleransi. Bisa jadi kita punya perbedaan. Ada yang mau kunut, ada yang tidak kunut, yaitu tafsir agama. Selama tafsirannya itu dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, maka jangan disalahkan. Harus ada toleransi. Harus ada toleransi. Makanya dalam nahi mungkar itu, dalam nahi mungkar tidak boleh mencegah sesuatu di mana sesuatu itu terjadi perbedaan ulama. Nggak boleh dilarang. Nggak boleh kita, misalkan kita di luar NU, nggak boleh melarang tahlilan bid'ah haram, nggak boleh. Karena ada ulama yang memperbolehkan. Nggak boleh, itu namanya bukan nahi mungkar, ngajak gelut itu namanya. Ada yang nggak setuju mulut dan ada yang setuju mulut dan. Itu ranahnya tafsir agama, biar toleransi yang jalan. Nahi mungkar itu bukan dalam wilayah ikhtilaf para ulama, ikhtilaf para kiai. Jangan jalan di situ. Itu tafsir agama. Tapi tafsir agama yang masih dalam koridor Al-Quran, As-Sunnah. Makanya ada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Khair itu maknanya apa? Ittiba'ul Quran was sunnah. Harus Quran dan sunnah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ketika mau amar ma'ruf an-nahyi bil munkar harus sesuai dengan khair, ittiba'ul Quran was sunnah. Kemudian tafsir agama yang menyimpang, yaitu jangan ditoleransi tapi harus diamputasi. Itu. Tafsir agama yang menyimpang jangan ditoleransi, harus diamputasi. Contohnya apa? Laki-laki sama laki-laki boleh menikah. Amputasi apa enggak kalau gitu? Amputasi. Enggak boleh toleransi ya, pemahaman kita berbeda. Ya enggak boleh. Amputasi, sikat amputasi, tapi dengan cara yang baik. Nikah beda agama, laki-lakinya non muslim, perempuannya muslimah. Amputasi apa enggak? Amputasi, penyimpangan. Maka harus diamputasi. Maka sesuatu yang menyimpang tafsir agama harus diamputasi. Misalkan kita enggak wajib sholat, cukup banyak zikir saja. Itu perlu diamputasi apa enggak? Amputasi, jangan ditoleransi. Oh itu orang yang sangat mulia, dimuliakan, ya kita hormati pendapat beliau, enggak boleh, harus diamputasi. Tapi yang amputasi adalah yang ahli. Kalau bukan dokter ya jangan, bahaya, nanti bahaya. Dukun suruh amputasi kaki ya bahaya nanti. Malah semua kaki bisa dipotong nanti. Nggak tahu penyakitnya mana. Maka yang amputasi pun harus orang-orang yang ahli, ulama, yang tahu mana letak-letak kesalahan. Jadi harus dibedakan mana yang pokok agama, mana yang tafsir agama. Tafsir agama itu bisa benar, tafsir agama itu bisa salah. Kemudian terkait tadi kasus misalkan, tunggu Pak, talqin. Ya makanya kita diajarkan ya untuk senantiasa tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, kalau ada datang orang fasik ya tabayyun. Tapi tabayyun itu harus apa? Kaitannya dengan berita yang penting. In ja'akum fasiqun binaba'in, berita yang penting. Kalau nggak penting nggak usah tabayyun, nanti repot panjenengan. Itu katanya tadi uang kembaliannya kurang 100 perak, itu ditabayyun, ya repot nanti. Jadi tabayyun itu sesuatu yang naba itu berita yang penting. Kalau nggak penting itu nggak usah. Katanya itu tetangga selingkuh apa bener, nggak usah, nggak penting itu mah, nggak usah dibahas, biar yang ngurus sendiri. Nabaun itu adalah berita yang penting. Maka ketika ada berita apapun harus di-sharing terlebih dahulu.
harus di-sharing terlebih dahulu. Kemudian kalau perkataan beliau masih bisa ditakwil, ya ditakwil. Takwil itu ditafsirkan lah ya, ditafsirkan ke penafsiran yang lain yang sesuai dengan yang tadinya nampak hakikat ditafsirkan ke majas. Itu kayak tadi perkataan beliau kan luar biasa. Itu ditakwilkan. Kecuali kalau sudah nggak bisa ditakwilkan sama sekali, ini mah dohir perkataannya ini sudah bertentangan sekali dengan syariat, ya itu salah. Itu tapi yang penting tabayun, kemudian upayakan takwil, kemudian dicarikan dasar-dasarnya di kitab-kitab dan lain sebagainya. Nah itu yang melakukan adalah ulama ajengan. Ketika ajengan yang mengeluarkan sesuatu hal, ya yang tabayun siapa? Yang ulama, jangan saya. Nggak sesuai, nggak selevel, nanti sakit hati. Harusnya selevel. Itu barangkali tambahan dari saya. Kalau ditinggal itu MUI itu bisa tabayun. Yang tidak tahu apa-apa jangan ikut ribut, nge-share yang nggak jelas, ikut mencaci, ikut menghina, ikut menyalahkan, bisi nanti dihisab, khawatir. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan media sosial, jangan sembarang sharing tanpa syari. Kalau ada sesuatu yang muskil, masalah yang tidak bisa masuk akal, kita diam saja, tidak usah ikut rame, tidak usah dipikirkan. Kita sibuk kuliah saja, yang sibuk macul, yang sibuk buat tempe, udah ada yang urus. Itu Mas Ian, itu nggak usah pusing-pusing mikir yang nggak jelas. Udah ada yang urus, ada MUI, ada IAI, ada ulama. Kita sibuk kuliah aja, sibuk dengan diri kita masing-masing, agar hidup itu nggak terlalu banyak beban mikir negara. Udah ada yang mikirin, udah nggak usah ribut-ribut, ya mikir wapres, mikir macam-macam, udah nggak usah dipikir, bukan bagian, gitu ya, bukan bagian kita, jangan kita ambil biar nggak terlalu berat pikiran kita. Sedangkan fokus kita ya belajar. Itu, terima kasih. Dulu beliau ini tentang musik. Dalam Torikoh itu ada beberapa seorang mursyid. Mursyid itu ada dua. Ada mursyid secara zahiriyah, ada mursyid secara hakikiyah. Mursyid secara zahiriyah adalah nama pembimbing. Kalau orang posisi di syariat kemudian meneliti tentang mursyid, itu akan terjadi kesenjangan. Yang meneliti seorang mursyid adalah imam mursyid. Tidak, imam mursyid. Ya, mursyid secara hakikiyah itu adalah mursyid dalam dimensi hak Allah. Kalau mursyid, seorang mursyid dalam dimensi hak Allah, dia akan silent, tidak banyak bicara. Tapi dia bicara akan sesuai dengan petunjuk Allah. Sebab dia ada dalam bimbingan Allah. Sedangkan mursyid secara zahiriyah itu adakan kehendaknya sesuai dengan hawa nafsunya. Man ittakhadha ilahahu hawahu. Itulah yang dikhawatirkan zalun mudillun. Sehingga ada ungkapan, wahai para ahli neraka, mari kita bersamaku. Dia berada di depan pintu neraka mengajak umatnya. Itulah yang ditakutkan. Tapi carilah mursyid, karena dengan adanya mursyid kamu akan mencapai pada suatu tujuan. Sebab hidup tanpa mursyid bagaikan berlayar tanpa nahoda. Hidup tanpa mursyid bagaikan berlayar tanpa tujuan. Maka mintalah kepada Allah, karena hanya hidayah Allah lah orang yang dipertemukan dengan mursyid. Imam Ghazali pun juga selalu mencari mursyid. Setelah mendapatkan mursyid, barulah dia masuk pada dimensi sufiyah, menjadi ahli sufi. Sekaliber Syekh Abdul Qadir Jailani, dia juga punya mursyid. Maka alangkah baiknya kita minta petunjuk kepada Allah. Berilah sang mursyid. Setidaknya belajarlah kamu kepada murid mursyid, kamu akan mendapatkan perjalanan yang hakiki yang benar. Terima kasih. Tepuk tangan silakan untuk alhamdulillah pas 11.30 malam sudah berjanjian, alhamdulillah. Jangan sampai selesai, jangan sampai gimana aja dulu pada kurang firman. Alhamdulillah, acara dari saya selesai, nggak perlu lagi terlalu banyak dan mereka silakan Bapak Ibu
berimajinasi dengan daya tangkapnya masing-masing. Karena daya tangkap Bapak Ibu saya yakin jauh lebih luas dibanding notulensi dari saya. Sebelum ditutup mungkin ada penyerahan